Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para pecinta Tosanaji berbudaya dengan keris. Sebenarnya pembahasan keris Jagasura ini sudah pernah saya ulas sebelumnya, teman-teman. Dan secara gamblang, baik itu runut secara sejarahnya, maupun dari segi metalurginya maupun dari sisi filosofinya, itu saya jelaskan secara gamblang dalam postingan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Saya ingin cuma memaparkan, melihat lebih detail pada karya adiluhung dari Empu Jogosuro yang memang sangat fenomenal dari sisi historinya maupun dari segi kelinuhan pusakanya tersendiri. Nah, seperti yang Anda perhatikan, teman-teman sekalian, di depan Anda ini merupakan seni tempa yang secara teknis ini dibuat dengan sisi kerumitan yang sangat tinggi. Tentunya bukan sembarangan Empu Jogosuro ini, teman-teman. Masyhur pada era Majapahit, teman-teman. Pada akhir-akhir Majapahit. Terlebih pada bagian tengahnya, kita perhatikan, teman-teman ya, ini ada semacam pamengkang jagat pada bagian tengahnya. Kita tahu bahwa pamengkang jagat itu biasa digunakan oleh orang-orang yang mempercayai sisi spiritualnya, digunakan sebagai penguat daripada ketika seorang itu menghadapi sebuah sengketa tanah. Diyakini ketika megang pamengkang jagat ditancapkan pada tanah yang disengketakan itu, maka secara lambat laun akan memenangkan perkara tersebut. Nah, ini sebuah cerita tutur kata yang secara turun-temurun bahkan sampai saat ini masih ada yang meyakini hal itu, teman-teman. Oke, di lain sisi kita bahas pamornya yang betul-betul begitu nancep ya, pandes kepada sisi wilahnya. Kalau kita perhatikan, dugaan kuat saya, keris ini sebetulnya masuk pada pamor ujung gunung, teman-teman. Kalau kita perhatikan alur daripada pamor ya, coba kita perhatikan, ini ada ujung gunung di sini. Yang menjadi unik lagi, kok bisa pamor ini betul-betul nancep dan juga bertebaran di seluruh wilayah gitu. Jadi betapa hebatnya karya-karya leluhur kita. Tentunya pamor ujung gunung, teman-teman sekalian, merupakan pamor yang diagem oleh para pembesar-pembesar penggede di zaman dulu, baik itu para raja, para keluarga kerajaan, dan juga para menteri, bahkan panglima perang, pemodal-pemodal besar, atau para pengusaha-pengusaha di kala waktu itu. Ujung gunung memang secara spesifik tujuannya agar si pemegang dalam sisi kerejekian itu tidak berkurang, bahkan bertambah sampai betul-betul menjadi seorang itu kuat secara ekonomi. Nah, ujung gunung juga sebagai menanjak pada sisi jabatan, karena kewibawaannya betul-betul dituangkan dalam sisi makna dari ujung gunung tersebut ya. Hampir sama dengan junjung derajat, namun kalau kita perhatikan ini lebih condong kepada ujung gunung, teman-teman. Inilah keris Empu Jogosuro, Betok Empu Jogosuro, pamor ujung gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.